Silakan. Mana rasanya? Nasi lemak. Saya baru pertama kali Ya. kuliner khas Malaysia dan ternyata memang Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Belusukan Kuliner. Hari ini saya akan mau ajak kalian ada keliling-keliling sedikit ya. Nah, tapi hari ini saya itu ditemenin sama kawan saya. Nah, ini. halo kawan-kawan. Oke, boleh perkenalkan lah, namanya siapa dulu? Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Karjo, asli Surabaya atau Surabaya. Nah, jadi Mas Karjo ini itu adalah pelakon lokal Surabaya ya. Betul. Nah, sudah pernah memain film di series Loro Ati 2 guys. Loro Ati Lokadrama. Lokadrama. Jadi Saya pernah jadi temboknya. temboknya. Ya, dan juga jadi nyamuknya. Ketika Nyamuknya. ada dua orang yang sedang duduk berduaan, maka nyamuknya adalah saya. Oke. Jadi gini guys ya. Kali ini tuh saya punya rencana. Sebelumnya sudah pernah nggak mencoba makanan Malaysia? Wah, jangankan mencoba makanannya, datang ke tempat Malaysia saja belum. Belum ya? Belum. Tapi Malaysia tahu kan? Tahu. Penasaran sekali saya. Penasaran apa Dengan yang kuliner makanan Malaysia? Oke, nanti saya akan ajak Mas Karjo ini mencoba makanan Malaysia. Mhm. Dan saya mau tanya dulu Mhm. untuk Mas Karjo ini, apa yang ada di benak Mas Karjo ini tentang Malaysia? Betul. Oh, Upin-ipin. Upin Ipin. Oke. Mungkin Nah, aku penasaran dengan kuliner Malaysia ya, Jo. oh ya ya, nanti saya akan mau ajak Mas Karjo ini mencoba kuliner Malaysia. Aha. Karena Malaysia ini ciri khasnya ya, ikon makanan Malaysia ini adalah nasi lemak. Nasi Pernah lemak. tahu nggak? Pernah dengar kan nasi lemak? Nasi lemak itu yang ini ya? Bukan. Jadi kalau orang-orang sini tuh lemak itu dikirain fat. Nah, jadi kayak lemak-lemak fat gitu loh, guys. Nah, jadi maksudnya nasi lemak itu adalah nasi gurih, Pak. Oh, Kalau kita nasi gurih. ditranslate di sini itu gurih karena Gurih. dia mengandung ada santannya. Aha. Nah, kayak gitu. Belum pernah kan? Belum. Saya akan ajak karena kalau Mas Karjo ini kan sering mencoba makanan Surabaya, rujak cingur ya. Rawon. Apalagi rawon, Terus semanggi. pecel semanggi, Lontong terus balap. lontong balap. Wah, banyak sekali kalau banyak kuliner sekali. Surabaya. Tapi sebelum saya perkenalkan kuliner Surabaya, kamu saya ajak dulu untuk jalan-jalan keliling Surabaya. Oke, mantap. boleh. Kita akan keliling dan saya akan juga menunjukkan Aha. kota Surabaya itu seperti apa lebih lengkapnya. Oke, nah di belakang ini Ini adalah Balai Pemuda di kawasan Alun-Alun Surabaya. Jadi di komplek Alun-Alun Surabaya ini ada Balai Pemuda, ada gedung DPRD Kota Surabaya. Nah, ini tempatnya dansa-dansi, menir-menir, mevro-mevro, orang Belanda, orang Eropa kumpulnya di sini. Dulu Simpang ya. Club Dulu. Ini bekas klub ya, klubnya orang Londo. Ya, tunjukkanlah. Ini nih. Nah, Dulu era pemerintah kolonial Belanda ini namanya Simpang Society atau Simpang Club lah. Oke. Jadi tempat berkumpulnya mevro-mevro. Mevro. Itu, Orang Belanda. Orang-orang Belanda. Orang Eropa. untuk pesta, dansa, bowling dan sekedarnya karena ini semacam klub malam lah untuk nongki-nongki eksekutif kelas elit. Bahkan pribumi pun dilarang masuk di sini. Sudah ada plakatnya. Dulu ya? Pribumi dilarang masuk. Dulu sekali era pemerintah kolonial Belanda. Masih belum ada Indonesia. Masih belum ada, masih dalam gagasan, Ya. wacana dan juga musyawarah oleh para tokoh-tokoh kebangsaan. Setelah era pemerintah kolonial Belanda, ini direbut oleh para pejuang, dijadikan markas pemuda Republik Indonesia dalam masa pertempuran Surabaya. Wah, itu dia Menarik sekali. singkat sejarahnya ya guys ya. Oke, kita akan lanjut kemana lagi? Ayo kita jalan-jalan. Setelah Ini kita di akan kemana komplek nanti? Balai Pemuda, kita akan ke Tugu Pahlawan. Oke, Tugu Pahlawan, terus kemana terus lagi? Kota Tua. Kota Tua. Tua Surabaya. Kita ke wisata religi Surabaya. Di Sunan Ampel. Sunan Ampel. Betul, salah Oke. satu wali songo penyebar Islam di Nusantara. Wah, yuk. A few moments later. Nah,
Nah, sekarang ini kita sampai mana ini? Kita di Kampung Wisata Heritage Penele. Jadi sebelum kita jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, kita mampir dulu di Kampung Wisata Heritage Penele yang diresmikan oleh pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 kemarin. Oh, barusan ini ya? Barusan. Kenapa ini diresmikan menjadi Kampung Wisata Heritage? Karena di Kampung Penele ini adalah kampung yang paling bersejarah karena secara historis memang banyak historis. Salah satunya adalah di belakang kita. Nah, ini apa ini? Ini loji besar. Dulunya adalah kantor kepala makam Eropa Penele. Makamnya di depan. Oh ya, ini depan ini ya. Makamnya di depan. Makam Eropa itu sejak tahun 1847. Selain itu, Jo, di sini juga ada rumah lahir Bung Karno. Bapak Proklamator Indonesia. Nah, itu lahir di sini. Di Pandean. Ya, di Surabaya, di kawasan Penele, betul sekali. Lalu juga ada gurunya Bung Karno. Ada rumahnya Pak Cokro. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Jadi Omar Said. Betul. Pak Karno dulu pernah ngekos di rumah Hos Cokro Aminoto bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Salah satunya adalah Kartosuwiryo, Alimin, Muso, Semaun, dan juga Bung Karno. Pernah ngekos di situ, pernah belajar kepada Pak Cokro juga. Jadi semacam di Penele inilah banyak sejarah ya. Banyak sejarah. Bisa dikatakan Indonesia dimulai dari sini. Secara ideologis. Betul. Secara ideologis kebangsaan. Jadi Bung Karno pernah belajar ke Pak Cokro terkait ideologi kebangsaan, terkait ideologi kemerdekaan seperti apa. Nah, disinilah makanya diresmikan Kampung Wisata Heritage Penele. Di belakang kita sekarang itu loji besar, sekarang sudah dijadikan kafe. Selain itu, Jo, di kawasan Penele ini juga ada Masjid Jami Penele. Masjid Jami Penele ini dibangun oleh Sunan Ampel pada abad ke-15-an. Pada abad ke-15-an. Jadi ini menjadi satu-satunya masjid jami di Surabaya. Masjid jami itu artinya adalah masjid utama. Jadi entah mana yang terlebih dulu antara Masjid Jami Penele dengan Masjid Sunan Ampel sendiri. Nah, itu yang perlu kita baca literasinya lebih lanjut. Gitu. Yang jelas Masjid Jami Penele itu didirikan oleh Sunan Ampel dalam rangka juga penyebaran Islam di Nusantara. Sekarang ini kita mau kemana lagi nih? Kita ke Tugu Pahlawan lah. Siap. Let's go, guys. A few moments later. Kita sudah sampai di tempatnya. Loh, kok kenapa langsung ke sini? Kenapa ini? Ini karena situasinya tidak memungkinkan. Perut sudah berteriak. Lapar. Dan cuaca di luar hujan, jadi kita langsung menuju ke kuliner Malaysia. Khas Malaysia. Wah. Ini namanya nasi lemak. Nasi lemak ya. Isinya ada telur, sambal. Bukan, ini yang sambal. Ini sambal. Ini ayam bakar. Ayam bakar dikasih sambal. Terus ini teri namanya bilis kalau Malaysia sebut. Bilis. Ikan bilis. Kalau di sini ikan teri namanya. Ikan teri. Ditambah kacang goreng. Kacang goreng dan ini timun. Cuma ini timunnya kayaknya udah diacar gitu. Udah jadi acar ya. Lalu ada nasi. Penasaran sekali gimana kelezatan dan kuliner khas Malaysia. Belum pernah coba kan kuliner luar negeri. Biasanya kuliner lokal saja kan. Itulah. Harus dicoba lah. Jadi penasaran apa saja kuliner Malaysia selain nasi lemak. Nanti saya akan kasih tahu lah. Kita coba dulu. Berarti saya lain waktu harus ke Malaysia untuk coba kuliner Malaysia. Harus. Dengan pakaian kayak gini ya. Wah, dikira pendekar. Ini adalah identitas arek-arek Surabaya. Ini dia makanan Malaysia. Khas Malaysia. Khas Malaysia ini ya. Minumnya nih, minum apa ini? Minumnya adalah teh tarik. Teh tarik. Tapi saya tadi itu order teh tarik beda macam. Beda macam. Ya? Teh tarik jasmine dan biasa. Ini saya nggak tahu tadi mana yang. Ada yang jasmine, yang ada biasa. Yang biasa. Oke, nggak apa-apa ya. Coba teh tariknya karena kita sudah banyak ngobrol. Iya kan? Pasti kering kerontang. Makanya kalau minum teh tarik nggak perlu sedotan. Nggak perlu sedotan. Nggak perlu.
Ini pengalaman baru nih. Minumnya Ada caranya sendiri. Ada cara sendiri. Gimana? Ayo, gimana? ambil. Ambil. Oke, kita ambil. Oke ya, bismillah. Nggak pakai diaduk ini. Nah, nggak apa kayak diaduk, langsung Nggak gini. pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba teh tarik. Wah. Harus kena gini, kayak gini. Harus nempel busanya di sini. Iya, Wah. itu ciri khasnya teh tarik. Ini yang menjadi khasnya ya. Gimana rasanya untuk teh tarik? Rasanya memang manisnya agak sedikit berkurang karena memang ada teh tariknya ini yang lebih kuat. Ya, rasa tehnya ini lebih Rasa pekat. tehnya lebih kuat. Ada wanginya kan? Ada wangi. Ah, berarti ini yang jasmine. Jadi tadi saya itu pesan teh tarik jasmine dan biasa. Gitu. Terus ini, kalau di Malaysia itu namanya bukan teh tarik seperti ini. Apa? Teh ice. Teh ais. Teh ice. Ice itu SS. Oh. Teh ice. Kalau Mas Karjo ke Malaysia bilang teh tarik, akan dibuatkan teh panas. Maksudnya teh yang seperti ini tapi panas. Oh. Kalau teh tarik di sana itu panas. Kalau ini bilangnya Teh ais. Teh ice. Nah, gitu. Teh ais. Kalau di sini cuma cukup es teh. Ah, ya es teh. Es teh, kalau yang Kalau di biasa. sana namanya TO ice. Oh. TO. Ini adalah roti canai yang di depan saya. Saya tadi pesan sama. Canai. Nah, cara makannya Cara itu makannya gimana? simpel saja, Mas. Kayak gini. Disobek. Sebenarnya sudah cuci tangan ya. Ya. Disobek aja. Sobek aja. Oke, kita makan roti canainya dulu guys, karena ini mumpung hangat. Jadi ini karinya, Ya. terus langsung aja dicocol kayak gini. Cocok. Nah, gini. Sama coba. kuah kari ini ya. Kuah kari nih. Nah, Coba. roti bismillah. canai kuah kari. Coba makan Bismillahirrahmanirrahim. bareng-bareng. Gimana? Kuah karinya ini kuat sekali rasanya. Ya, strong ya. Ah. Ya memang ini ciri khasnya Malaysia seperti itu karinya. Jadi gurih, asin, Mhm. ada sedikit pedasnya. Ya. Kebetulan kalau orang Surabaya suka-sukanya makanan yang asin pedas. Ah ya. Jadi ini sangat cocok dengan orang Surabaya. Ah, berarti boleh diterima ya? Boleh diterima. Ada tahunya juga ya ini ya. Tahu Bukan sama tahu. apa loh? Itu adalah kentang. Oh, kentang. Kentang. Kirain tahu yang dipotong kecil-kecil. Betul. Nih, saya tunjukin ya. Saya zoom. Itu kentang. Yang kotak-kotak ini kentang, ini yang ayam. Ayam. Nah, Memang ini cara makannya harus pakai tangan ya. harus pakai tangan. Nggak ada sendok memang ya. Nggak usah pakai sendok. Jadi Sebenarnya nasi lemak pun harus pakai tangan. Harus pakai tangan. Enak pakai tangan karena gini, sebenarnya budaya kita dengan orang-orang Malaysia itu nggak jauh beda. Betul. Untuk cara makan, karena dulu kita adalah satu kesatuan Nusantara. Ya. Jadi memang Kita terpecah karena penjajah. Wah. Betul. Tapi memang kalau terkait cara makan, karena memang kita Indonesia Malaysia itu adalah serumpun. Nah, Khususnya ini orang Jawa juga cara makannya pakai tangan. Muluk bahasa iya, Jawanya. betul. Dan perlu kita diketahui juga daerah di negeri Johor, daerah Johor ya, wilayah Johor itu banyak orang Jawanya. Wah, ada kampung Jawa berarti di sana. Oh banyak. Wah. Di Melakai pun ada kampung Jawa. Berarti suatu saat saya harus berkunjung ke sana. sebelah. Kampung di Johor ya, ada Betul. orang Jawa. Kalau di Jawa, kalau di Malaysia sana orang-orang Jawa ngobrol-ngobrol juga pakai bahasa Melayu. Orang Jawa sana. Iya. Ya kadang bahasa nggak tahu lagi ya. Mungkin karena saya belum sempat ke Johor. Insya Allah lah next time ke Johor. Selain ada kentang juga ada ayam ya. Kita coba ayamnya. Gimana ayamnya? Oke. Ayamnya empuk, juga sedikit Karinya beda dengan kari versi sini. betul. Betul. Jadi kuah karinya ini lebih strong, lebih kuat, lebih kental, lebih gurih pokoknya daripada biasanya orang-orang Surabaya kalau makan kari. Ditambah kentang juga. Wah, ini cocok kalau kita makan hujan-hujan. Iya bener. Ini belakang masih gerimis guys. Gimana? Pendekar Surabaya ini makan Lahap sekali. roti canai. Sekarang nasi lemaknya. Jadi hari ini saya pesankan satu nasi lemak untuk Mas Karjo ini. Karena saya sudah pernah kan sebelumnya di Apek tapi cawangan lain. Ini cawangan baru guys. Oke. Boleh dicoba dulu nasinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nasinya dulu. Nasi Karena lemak. di atas nasinya ini ada bawang goreng. Apakah nasinya ini
ada bumbu-bumbu tersendiri yang membedakan. Coba dulu. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Harus jujur. Gimana? Nampaknya kayak nasi putih biasa. Rasanya gimana? Tampaknya kalau dari luar kelihatannya ini nasi putih biasa, tapi setelah saya coba, saya makan. Ini ada tambahan bumbu yang membuat kita makan nasi putih saja ini sudah enak. Iya. Apalagi ditambah yang lain. Jadi apa ini, ada bumbu apa lagi? Ini hanya simpel saja, ada santan. Oh, tambah santan. Ada pakai santan. Pakai santan. Biar gurih ya. Gurih rasanya. Oke, nah ini ayamnya, ini adalah ayam bakar tadi. Ayam bakar. Ayam bakar ya. Ayam bakar. Kita coba ayam bakarnya dulu. Mana tuh ayam bakarnya? Bumbunya manis. Iya, nggak ada sedikit pedas sedikit, tapi nggak strong. Yang strong adalah manisnya. Oke. Dicampur dengan nasi. Bilis. Kacang dan juga sambal. Mantap surantap nih. Kalau orang Surabaya bilangnya ciami soro. Boy. Oke, silakan. Mana rasanya? Nasi lemak. Oke. Boleh diterima nggak? Bisa diterima nggak? Dalam lidah Mas Karjo ini sebagai lidah orang Surabaya yang sudah sering makanan lokal, sekarang makanan internasional. Jadi ini memang adalah perpaduan rasa yang dijadikan satu dalam nasi lemak ini. Ada manis, ada gurih, terus ada pedasnya juga, lengkap jadi rasa. Tapi kalau di Malaysia tampilannya juga seperti ini dan rasanya juga seperti ini, sama seperti ini. Untuk tampilan, jadi kalau di Malaysia itu yang saya tahu ya, sebenarnya basic nasi lemak itu adalah nasi dan kacang bilis, sambal sama telur. Nggak ada ayam. Itu basic. Itu kalau ayam, sotong atau cumi itu tambahan. Terus gini, kalau di Malaysia itu telurnya itu pakai telur rebus. Telur rebus yang dipot separuh, kadang satu utuh gitu. Terus untuk timunnya itu timun hiris saja. Nah, jadi mungkin ini adalah di-combine dengan style ala restoran. Karena kita makan di restoran makanan Malaysia di Surabaya, guys ya. Jadi telurnya ini didadar, digoreng. Nah, jadi disesuaikan dengan tempatnya, disesuaikan dengan karakter orang-orang di Surabaya. Surabaya, betul. Dan untuk rasa nasi lemaknya yang saya ingat ya, saya masih ingat sebelumnya kan sudah pernah coba di Mer itu, di Jalan Mer. Itu hampir sama. Ada wangi pandan kan? Iya. Nah, terus gurihnya, terus kematangan nasinya. Kalau orang Malaysia bilangnya berderai. Apaan tuh? Berderai itu apa? Kemerotok. Kalau di Malaysia itu nasinya kemerotok. Jadi bukan benar-benar gumpal gitu, enggak. Jadi ada berderai sedikit gitu. Kalau untuk karinya ini menurut saya hampir sama kayak di sana. Memang strong. Tapi menurut saya kalau di Malaysia agak strong sedikit karinya. Kalau aroma karinya, ada pedasnya juga kuat atau gimana? Pedasnya? Pedasnya ada. Cuma di sana nggak terlalu pedas banget. Jadi di sana itu ada kuah dal juga. Dal itu adalah kacang dal. Jadi ada kuah dal dan kari gitu. Gimana? Sesuai dengan lidah ya? Mantap sekali. Dan ini saya baru pertama kali kuliner khas Malaysia. Dan ternyata memang hampir tidak jauh berbeda. Karena memang Indonesia Malaysia adalah serumpun. Satu kesatuan lah. Budaya baik termasuk kuliner ini juga hampir sama. Jadi ada persamaan. Jadi bagi orang-orang Surabaya itu boleh diterima. Bisa diterima sama sekali. Bisa diterima dengan baik sekali. Sebenarnya apa saja kuliner khas orang-orang Malaysia, khususnya orang-orang Melayu, selain
nasi lemak, roti canai. dan juga teh tarik. Apalagi Di sana juga ada nasi campur. nasi campur Nasi campur ala-ala orang Melayu. ala orang Melayu. Seperti apa? Ya hampir ada kesamaan, cuma ada perbedaan juga gitu. Banyak sebenarnya makanannya di sana di Malaysia tuh. Ada nasi kerabu. Nasi kerabu apa? Nasi kerabu itu nasi khas dari Kelantan. Ah, Itu ah. warnanya biru. Warnanya biru. Warnanya biru dari bunga telang. Bunga telang, bunga sana ya, khas daerah sana ya? Di sini banyak. Ada. Ada. Terus nasi kandar. Nasi kandar itu adalah kandar itu maknanya itu dipikul. Dipikul. Nah, itu namanya nasi kandar. Kalau dipikul jadi ingat cerita lontong balap yang memang dipikul dan juga balapan satu sama lain, makanya namanya lontong balap. Ya. Kayak di Surabaya. Dulu lontong balap kan dipikul juga kan? Iya, dipikul. Terus ada nasi dagang. Nasi dagang Khas Terengganu. Seperti apa tuh? Seperti apa tuh nasi dagang? Nasi dagang itu lauknya itu gulai tongkol. Gulai tongkol, ikan tongkol. Wah, mantap. Nah, pokoknya kalau kita ke Malaysia tuh sebenarnya citra rasanya tuh masih nyambung. Mungkin karena kalau orang Surabaya belum terbiasa dengan rasa karinya. Kari di sana memang strong. Kalau kari sini itu lebih light. Ya kan? Kari sini kan kalau kita buat di rumah kan lebih light. Betul, lebih Kalau soft. beda kan dengan kari kayak gini. Menurut saya. Karena saya lumayan kerap juga, lumayan sering mencoba roti canai di sini atau di Malaysia. Sepertinya kalau roti canai di restoran ini, itu dia canai yang bukan ditebar. Yap. Jadi canai frozen gitu. Aha. Gitu. Kalau ditebar itu dia lebih gebu. Gebu itu lebih soft, lebih empuk. Oke. Jadi kalau yang untuk ini saya pernah juga beli roti canai yang frozen. Itu memang teksturnya crispy, crunchy. Ada softnya juga, tapi lebih crunchy kayak gini. Betul. Kalau di Malaysia itu lebih banyak kan itu canainya itu selalu ditebar, jadi lebih fresh gitu. Lebih fresh, lebih lembut. Lebih lebar, gitu. Ya namanya juga restorannya harus tepat gini. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak, Ju. Sudah memperkenalkan saya dengan Makanan Malaysia. budaya Malaysia, khususnya kulinernya. Ada nasi lemak tadi ya kita pesan sama roti canai. Gimana untuk nasi lemaknya? Nasi lemaknya, wah ini kalau saya kasih nilai 10 nih. Wah, dikasih nilai nih. Padahal saya belum pernah kasih nilai. Oke. Ini sempurna banget karena bisa kita terima secara saya lidah orang Surabaya, lidah orang Jawa hampir sama. Tidak ada yang kontras dengan kuliner khas Surabaya. Ada nasi, ada ayam bakar, ada telur, ada ikan teri, ada sambal. Jadi banyak komponen-komponen yang kerap kita makan juga. Betul. Gitu. Antara nasi teri ya, juga kacang ada, ayam bakar ada, Betul. ya kan. Nasi yang dicampur santan juga kita masih boleh terima, ya kan. Terus untuk roti canainya ini. Roti canainya juga kalau saya bisa kasih nilai juga, wah ini hampir sama 10 nilainya nih. Luar biasa ini ya. Luar biasa. Nilainya 10. Karinya gitu. Kuah karinya, nah ini yang paling saya suka kuah karinya. Oh iya. Kuah karinya ini sangat strong banget. Strong. Oh lebih suka strong. Iya. Bumbunya itu lebih kerasa. Kerasa. Jadi ada rempah-rempahnya di situ. Jadi gak nanggung ya rasanya. Gak nanggung. Jadi tidak terlalu soft. Kuah karinya yang strong itu membuat setiap kali kita seruput kuahnya, langsung tang. Ini rasanya langsung menambah lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi bumbunya sangat kuat banget, strong banget kuah karinya. Terus untuk ini teh tarik. Teh tariknya ini ya ini 9 lah ya. Teh tariknya ini 9. Pekat memang rasanya seperti ini. Rasanya tapi untuk yang teh tarik memang manisnya memang tidak terlalu seberapa. Ya betul. Tapi saya suka teh tarik seperti ini. Teh tarik seperti ini yang tidak terlalu manis ya. Kebetulan saya juga pecinta yang agak-agak pahit karena hidup saya sudah manis.
Oke. Jadi manisnya memang tidak terlalu seberapa, agak-agak aroma tehnya dan pahitnya ini membuat benar-benar bisa dirasakan, oh ini teh yang sangat enak untuk dinikmati. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait betul. wisata-wisata yang ada di Surabaya. Gimana? Kalau kita tadi sudah datang mulai jalan-jalan dari Patung Suro dan Boyo yang menjadi ikon kota Surabaya. Kita jalan tadi kan ke kawasan alun-alun Surabaya. Ada Balai Pemuda. Kita geser tadi ke Kampung Wisata Penili. Oh ya. Kita beralih ke kawasan Ampel yang menjadi perkembangan Islam di Surabaya, di Jawa juga. Jadi di kawasan Ampel ini kan salah satu termasuk dalam kawasan Kota Lama Surabaya. Kota Lama. Dan filosofi di kawasan Ampel sendiri juga ini adalah semacam 3 berunda. 3 berunda itu dimulai ada gapura, ada 5 gapura yang itu ditempatkan di luar, di tengah dan juga di dalam. 3 berunda ini filosofinya adalah yang di luar itu menunjukkan filosofi kehidupan manusia di dalam janin, yang di tengah kehidupan manusia di alam dunia, yang terakhir yang di dekat makam itu menunjukkan kehidupan manusia setelah di dunia, artinya itu kematian. Jadi ada filosofi gapura di Masjid Sunan Ampel, termasuk kalau kita mau ke kawasan Sunan Ampel itu dari segala penjuru mata angin kita bisa masuk, dari timur, utara, selatan, barat kita bisa masuk, dari pintunya banyak, makanya ditandai dengan gapura itu sebagai pintu masuk. Jadi kalau Kota Lama itu dibagi dengan 4 zona. 4 atau 3? 4 zona. 4 zona? Iya, salah satunya zona Eropa, Pecinan, terus apa namanya, Arab, Melayu. Oh, ada Melayu juga? Ada Melayu di Jalan Panggung, lalu juga Arab di kawasan Ampel. Saya baru tahu. Makanya kamu harus sering cari tahu untuk keliling Surabaya. Ini cocok lah. Kalau teman-teman berkunjung ke Surabaya, wajib lah ke situ ya. Terus kita beranjak ke Kota Lama Surabaya. Kota Lama. Kota Lama Surabaya itu kan, iya, ada 4 zona. 4 zona. Salah satunya adalah zona Eropa. Zona Eropa. Kenapa di situ dipetakan, dikategorikan zona Eropa? Karena memang di sepanjang jalur Kalimas dulu adalah memang kota dagang. Oh, kota dagang. Khususnya di sekitaran Jalan Raja Wali, Jembatan Merah, itu menjadi sentral atau pusat dagangnya pemerintah kolonial Belanda. Waktu itu VOC. Iya. Pusat bisnis masa penjajahan. Betul. Jadi di sekitaran kawasan Kota Lama zona Eropa itu banyak bangunan-bangunan kantor-kantor dagang VOC. Abad 18 kan. Pada tahun 1945 terjadi pertempuran Surabaya di situ juga. Aksi heroik ya. Betul. Jadi mencekam lah waktu itu. Betul. Jadi di situ juga menjadi salah satu titik pertempuran Surabaya 45. Di situ ada insiden antara para pejuang Surabaya, para pejuang Indonesia, arek Surabaya melawan tentara sekutu yang menewaskan Brigadir Malabi. Oh, jenderal yang udah terkenal ya. Jenderal yang terkenal sekali waktu Perang Dunia. Akibat pertempuran itu yang menewaskan Brigadir Malabi, akhirnya meletuslah pertempuran 10 November di Surabaya. Jadi itu dikenal dengan, kalau di Indonesia itu Hari Pahlawan ya? Betul. Dan itulah kenapa kisah heroik pertempuran Surabaya yang ditetapkan menjadi Hari Pahlawan ini ditandai dengan dibangunnya Tugu Pahlawan. Jadi Tugu Pahlawan itu adalah sebuah monumen untuk memperingati pertempuran Surabaya. Surabaya memang ini menjadi kota pahlawan, ditandai dengan adanya Tugu Pahlawan supaya kita semuanya sebagai generasi muda tidak lupakan sejarah itu. Oh iya, betul. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa sih wisata kota Surabaya, biasanya teman-teman Malaysia kan kalau mau liburan ke Bromo pasti transit dulu di Surabaya. Iya, di Surabaya dulu. Nah, kalau di Surabaya bingung mau kemana, nah langsung ajak kita berdua, karena kita berdua ini berkolaborasi. Kita membuat trip keliling kota Surabaya dalam 1 hari. Apa itu namanya tripnya? Mas Trip. Mas Trip? Ya, Mas Trip ini adalah mas-mas yang lagi trip. Mas ini dalam artian singkatannya adalah melaku-melaku Surabaya. Jadi kita berdua itu bikin Mas Trip keliling kota Surabaya dalam 1 hari. Short trip ya? Ya, short trip. Seharian full kita jelajah wisata kota Surabaya. Destinasinya ada di Patung Surabaya, alun-alun Surabaya, Kota Lama Surabaya, lalu kita ke Tugu Pahlawan,
dan juga ke wisata religi Sunan Ampel. Wah. Langsung aja hubungi kita di sini. Nah, hubungi Jokoni Surabaya, punya Nah. Instagram namanya Jokoni Surabaya, Mas Karjo ini. Siap, Nanti mantap. teman-teman kalau mau mengeksplor tentang Surabaya itu nanti bisa hubungi ke Mas Jokoni Surabaya ini atau Mas Karjo. Oke guys. Kalau gitu terima kasih banyak, Jo. Sama-sama, saya juga terima kasih kita bisa kolaborasi dengan Jokoni Surabaya, pelakon Surabaya ini. Terima kasih Seniman juga. lokal ya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.